Gadis yang tak memakai pakaian dalam sedang berbaring di bawah tempat tidur. Tak berani mengeluarkan bunyi apapun. Karena ada sekelompok orang jahat di dalam rumahnya. Tiba-tiba, seorang jahat tanpa hati-hati menjatuhkan senter. Kelly buru-buru memutarkan senter itu ke arah lain. Jika ditemukan keadaan akan menjadi buruk. Pada saat ini, orang berambut pendek mulai panik. Karena bosnya sedang terluka sehingga perlu disembuhkan. Dia berniat menyeret kursi dan duduk. Tak sengaja menjatuhkan tas ke tanah. Kelly melihat HP dalam tas itu. Dia menyadari berharap. Dia coba menggunakan tongkat pemukul baseball mendekatkan tas itu. Tapi kunci dalam tas dengan mudah mengeluarkan bunyi. Dan pria ini sedang menonton sesuatu dengan hati-hati. Untuk melarikan diri, Kelly sudah melakukan sesuatu hal. Dia meluncur tengah tubuh keluar. Berniat menggunakan tangan menyeret tas itu. Pada saat ini, dia harap pria itu tidak berbalik. Akan tetapi, datanglah, aku sudah ada cara. Untungnya dia tak memperhatikan. Kelly sudah mengambil HP itu. Dia mengirim pesan untuk minta bantuan. Tapi pada saat ini, pria itu menangkat tempat tidur. Karena dia berpikir kalau begitu akan bisa membantu bosnya. Membuat darah mengalir ke jantung. Sangat bahaya. Orang berambut pendek menemukan pemilik rumah ini adalah seorang dokter. Oleh karena itu dia memimpin pemilik rumah itu datang. Ternyata Kelly bukan pemilik rumah. Tidak heran mereka tidak tahu keberadaannya. Pada saat ini, Kelly sudah takut sampai berkeringat. Dengan sulit untuk tenang kembali. Dia buru-buru mengirim pesan untuk minta bantuan. Akan tetapi, pada saat ini, pemilik rumah diseret ke sana untuk menyembuhkan sang bos. Tapi tanpa hati-hati menjatuhkan pisau operasi ke tanah. Gadis menjemputnya. Gadis ini dengan diam-diam bertemu pacarnya. Tapi hampir mati. Mendengar ada bunyi di bawah. Pacarnya memegang tongkat pemukul baseball dan menurun. Lalu pacarnya berteriak. Kelly dengan takut bersembunyi di bawah tempat tidur. Kemudian, sekelompok orang jahat masuk. Meletakkan bos yang sedang terluka di tempat tidur. Lalu menyuruh pemilik rumah menyembuhkan dia. Pemilik rumah dengan tak sengaja menemukan Kelly. Tapi dia tak berkata. Dan menganggap Kelly sebagai harapan bantuannya. Waktu sudah hampir pagi. Dua antaranya memimpin pemilik rumah keluar untuk mengambil uang. Mendengar bunyi mobil, Kelly berpikir bahwa dalam rumah hanya ada bos yang sedang terluka. Oleh karena itu dia mulai keluar. Sedetik kemudian, ternyata orang berambut pendek yang ada di sana untuk merawat sang bos. Dan percakapan mereka membuat Kelly tergencang. Karena menghancurkan bukti. Mereka memutuskan setelah mendapat uang akan membakar rumah ini. Awalnya Kelly berniat tunggu sampai mereka pergi. Tapi sekarang dia harus mencari cara yang lain. Pada saat ini, Kelly melihat sebuah jam di sampingnya, dia tiba-tiba memiliki pikiran. Dia mengatur waktu setengah menit. Lalu melempar jam ke sudut dan bersiap melarikan diri. Setelah jam berbunyi, menarik perhatian dua orang itu. Kelly mengambil kesempatan dan bergegas keluar. Dia lari ke sebuah ruang yang lain. Berhasil melihat pacar dan ibunya. Ketika dia sedang mencari pisau untuk memotong ikatan. Suara langkah kaki semakin dekat. Kelly dengan cepat bersembunyi di kamar mandi. Pada saat ini, orang berambut pendek sedang mengecek dua orang itu. Kemudian pergi ke kamar kecil untuk minum. Dan tanpa henti melepaskan emosinya. Pada saat ini, Kelly hampir tak menahan lagi. Ketika dia akan jatuh. Orang berambut pendek akhirnya juga pergi keluar. Mendengar suara langkah kaki semakin jauh. Kelly segera bernafas. Tapi ketika dia berniat membuka pintu untuk melarikan diri. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memegang gunting dan membuat putusan. Menghadapi sekelompok orang jahat dalam rumah. Kelly menyerah kesempatan untuk melarikan diri. Dia memegang pisau dan menusuk orang berambut pendek itu. Tapi kekuatannya terlalu lemah. Tak membuat dia terluka serius. Lalu Kelly memukul dia jatuh ke tanah.
Lalu dia dicekik dan ditekan ke dinding. Ketika bahaya, Kelly menggunakan kekuatan dan menendang orang berambut pendek itu. Lalu memegang gunting menusuk dadanya. Dia mengambil kesempatan melari ke kamar tidur. Lalu langkah di tempat tidur untuk naik ke lantai dasar. Kelly dengan cepat menyeret sebuah vali mencegah di pintu. Tapi tak disangka ada masalah terjadi. Orang berambut pendek itu menggunakan tangga dan bor untuk mulai mendobrak pintu. Dengan cepat dia sudah menghancurkan pintu. Tapi ketika melompat ke sana tidak ada siapapun di sana. Ketika dia sedang tak paham, Kelly sudah menghapus jalan. Lalu dengan cepat menyelamatkan pacar dan ibunya. Ketika mereka sedang siap untuk melarikan diri, tak disangka sudah dicegah oleh sang bos. Tapi dia tidak menembak. Sebaliknya sangat menyesali kesalahannya. Ternyata dia hilang terlalu banyak darah, akan mati. Sehingga tak mau menyakiti siapapun. Meskipun melepaskan pengejaran sang bos. Tak disangka terhadap dengan dua perampok yang baru saja pulang. Untungnya Kelly pergi di belakang sehingga bisa menghindarinya. Dia tiba-tiba ingat panahan yang ada di lantai. Oleh karena itu lari ke jendela kamar tidur. Ketika dua orang jahat itu pergi, Kelly sudah menemukan panahan. Dan orang-orang jahat itu setelah mengambil uang, sudah bersiap menghancurkan bukti. Ketika mereka berniat membakar rumah. Tapi pada sedetik berakhir, pria ini masih membakar. Kelly dengan cepat melompat ke bawah lalu tarik panah padanya. Lalu dia menggunakan sepeda untuk memecah jendela kaca. Lalu melompat ke bawah. Api sudah membuat kamar meledak. Kemudian Kelly menembak seorang jahat lain. Pada saat ini hanya ada seorang aja. Kelly memegang pistol dan memaksa orang itu ke sudut. Pada saat ini ayah pacarnya datang. Sedetik kemudian, ternyata ayah pacarnya adalah dalang. Dia menggunakan posisinya sebagai manajer bank untuk menggelapkan dana publik. Tapi saat ini sudah terlambat. Kelly hanya bisa menerima kematian. Sedetik kemudian, tak disangka sang bos bangun kembali. Lalu menembak bawahannya. Dan juga meninggal. Kelly mengambil kesempatan mengarahkan pistol kepada ayah pacarnya. Ketika dia sedang ragu-ragu, ibu pacarnya sudah menembak suaminya. Tapi itu masih belum akhir. Ketiganya tidak mengembalikan uang itu. Dan memberikannya kepada Kelly. Dan menyuruh dia anggaplah sebagai belum pernah pergi ke sini. Akhirnya mereka membakar rumah. Untuk membuktikan bahwa keluarga sudah dibunuh. Tampaknya uang bukan semuanya. Tapi ada waktu uang bisa memerintah hantu dan iblis.